Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan memberi tema firman Tuhan, menang atas pergumulan. Kita buka dalam Ayub 7 ayat yang pertama. Kitab Perjanjian Lama Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kata bergumul ini dalam beberapa terjemahan ditulis dengan berjuang atau seperti perang. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Gambaran dari hari-hari orang upahan seperti seorang yang bekerja dari pagi sampai sore, kemudian berharap mendapat upah untuk bisa menghidupi keluarga. Setiap hari seperti itu. Itulah gambaran kehidupan, gambaran perjuangan hidup dari orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Harus bergumul, harus berjuang. Saya mendapati dari pengalaman hidup saya berbicara dengan lapisan-lapisan masyarakat yang hidup, baik pejabat, baik orang dari kalangan bawah, atau dari orang yang bekerja hari ini untuk makan hari ini, atau orang yang memang ekonominya lebih mapan. Jadi nggak khawatir lagi dengan masalah soal makan atau soal minum. Tetapi kesimpulan Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak ada pergumulan. Tidak ada orang yang tidak punya pergumulan. Tidak ada orang yang nggak punya masalah. Mungkin kita yang dari jauh bisa melihat, wah enak ya orang itu, hidup dalam kelimpahan. Aku ingin seperti dia. Saudaraku, kita nggak tahu orang itu bisa tidur malam atau enggak. Ada orang yang sudah membangun kamar yang mewah, tapi dia hanya bisa tidur di sofa. Saudaraku, kita melihat ada yang mohon maaf mungkin profesi tukang beca. Enak sekali bisa, sering kita lihat dapati. Tidur di pinggir jalan, di becak. Bisa nyenyak, bisa nikmat. Gak ada orang gak ada pergumulan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang bisa memberikan kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan. Kalau kita diperhadapkan, ini seperti perjalanan hidup, digambarkan seperti sebuah perahu yang mengarungi lautan atau kapal. Terkadang danau itu atau lautan itu begitu teduh, begitu tenang, enak. Kalau kami dari kepulauan yang dulu, kalau naik kapal itu bisa 5-6 hari, sampai bosen di kapal saudaraku. Terkadang di atas kapal itu gak rasa apa-apa, seperti di darat.
Tapi terkadang tiba-tiba arus datang, goyang, membuat kita pusing dan banyak orang mual, bahkan ada yang muntah. Karena datang arus yang kuat dan gelombang yang besar. Itu gambaran kehidupan. Dan terkadang ini kita lagi semuanya lagi nyaman-nyaman, senang. Tiba-tiba terkadang ada pergumulan seizin Tuhan. Kalau hal ini terjadi, anak Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Amin. Ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allahku ada ketenangan, hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa baca dalam Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus menuliskan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat padamu. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 62 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Oh, Mazmur 62 ya. Ini ayat yang umum sekali. Untuk pemimpin biduan Mazmur saya harus kacamata ya. Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, Ialah Allah. Ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, dan hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika pergumulan datang, persoalan datang, dekatkanlah hidup kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, Dialah gunung batu, Dia kota benteng kita, Dia naungan kita, Dia adalah kekuatan kita. Ketika kita mendekat pada Tuhan, Dia dekat sama kita. Dia sanggup tolong kita semua. Amin. Hari-hari ini banyak hal yang membuat kita bisa khawatir, kita bisa bimbang, iman kita bisa goyah. Kalau hal ini terjadi, jangan semakin jauh daripada Tuhan, jangan semakin undur daripada Tuhan. Dekatkan hidupmu dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Raja Daud, dia duduk di takhta sebagai raja, tetapi proses hidup yang dia alami gak mudah. Ini pengalaman hidupnya. Dia tahu apa itu kekurangan, seperti Paulus berkata, dia tahu apa itu kelimpahan. Dia tahu apa itu sukacita, dia tahu apa itu yang air mata menetes. Mazmur 42. Air mataku menetes siang dan malam. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Tuhan. Dia pernah mengalami hal ini.
ini. Dan di sini kita bisa tahu dia sebagai raja, kita bisa tahu orang yang tinggal di bawah kolong jembatan sampai orang yang duduk di istana. Di sana pun ada air mata, di sana pun ada pergumulan. Tapi diambil kesimpulan, dekat dengan Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, memperkatakan firman Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Katakan amin. Puji Tuhan. Belajar memperkatakan firman Tuhan. Hidup dan mati, ini firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita belajar memperkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberikan kita kemenangan, hal-hal yang mungkin yang berbicara tentang berkat. Ketika pergumulan datang, jangan selalu kita berkata, aduh, mati aku. Aduh, hancur. Aduh, apa? Belajar berkata dalam nama Yesus. Walaupun perkataan kita ini Tuhan berkata, kalau engkau percaya, katakanlah kepada gunung ini. Yesus berkata, mengajarkan dia kepada murid-muridnya. Gunung di sini bicara apa? Persoalan. Gunung di sini berbicara tentang pergumulan. Walaupun memang kita belum lihat solusi. Aduh, seolah-olah pintu tertutup semua. Gimana caranya ini Tuhan? Tapi Tuhan berkata, perkatakanlah kepada gunung, kepada persoalan, kepada pergumulan, dalam nama Yesus pasti ada jalan. Dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus aku kuat, aku mampu. Dalam nama Yesus saya bersuka cita. Dalam nama Yesus saya menang. Dalam nama Yesus saya sehat. Saya tiap bangun pagi saya berkatakan hal-hal ini, saudaraku. Bangun pagi, saya dan istri berdoa. Tapi sebelum berdoa bersama, duduk berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Saya percaya dalam nama Yesus hari ini saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Saya disertai Tuhan. Saya bahagia. Saya bahagia. Organ-organ tubuhku dalam nama Yesus sehat. Walaupun terkadang aduh sakit di mana itu faktor alami, saudara. Kita ini masih tubuh manusia, faktor alami. Tapi Tuhan mengajarkan hidup dan mati dikuasai lidah. Jangan kita selalu, aduh bangkrut, aduh hancur. Balik kata-kata kita. Keluarkanlah kata-kata kehidupan. Kata-kata yang membangun. Aku menang bersama Yesus. Aku mampu bersama Yesus. Aku bisa bersama Yesus. Dalam nama Yesus.
Kami menang bersama Tuhan. Bukan kuat dan gagahku, tapi oleh Roh Tuhan. Selama masa-masa pandemi, ayat ini hampir tiap hari saya berkatakan, dalam nama Yesus, Tuhan adalah naungan kami, Tuhan adalah gunung batu kami, Tuhan adalah keselamatan kami. Tuhan adalah kota benteng kami. Hidup kami adalah milik Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas nafas ini, Tuhan yang berdaulat atas tubuh ini. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhanlah yang menaungi, yang membentengi. Selama masa-masa periode pandemi yang menegangkan, selalu kami perkatakan firman ini. Siapa yang bisa menguatkan kita? Hamba Tuhan terbatas. Tuhan memberikan kita otoritas dalam setiap pribadi untuk belajar memperkatakan firman yang hidup, yang memberikan kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Jadi bapak-bapak, keluarga di rumah, ibu, anak-anak, mungkin terkadang kita hadapi persoalan berat. Perkatakanlah dalam nama Yesus, Tuhan pasti tolong. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti buka jalan. Walaupun gak tahu jalannya gimana. Saudara, mengapa Bahtera-Nu itu ketika semua ditutup, ada satu jendela yang tingkapnya di atas. Supaya apa, saudaraku? Nuh bisa melihat dan memandang ke atas. Ketika pintu-pintu di sekeliling kita mungkin tertutup, pergumulan ini terlalu berat Tuhan, tapi kita bisa memandang ke atas. Dalam nama Yesus, bersama dengan Tuhan kami bisa, kami kuat, kami menang, kami mampu, kami bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Hal yang ketiga yang saya mau bagikan pagi ini, menguatkan kepercayaan. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Menguatkan kepercayaan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita baca ayat yang ke-6, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Menguatkan kepercayaan. Belum melihat tapi kita percaya. Amin. Lagu Aku Percaya Ada Mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara,
Tuhan selalu tertarik dengan orang-orang yang punya iman. Mujizat-mujizat terjadi karena iman. Saudara, percaya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap percaya. Meskipun kondisi mungkin tidak memungkinkan. Seolah-olah gak mungkin, mustahil. Tetap punya iman, percaya, pegang. Kalau kita gak punya iman lagi, kita pegang apa? Makanya ada lagu yang kita sudah pernah nyanyikan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan Yesus. Amin. Punya iman, pegang imanmu, pertahankan sampai akhir hidup kita. Ketika kita punya iman, situasi yang bagaimanapun, kalau kita punya Yesus, Yesus mampu tolong kita semua, memberikan kita kemenangan. Haleluya. Yang keempat, tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, berdoa. Tetaplah berdoa. Ada kejadian di perahu ketika badai datang, gelombang datang. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun. Yesus pun bangun, lalu mengardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Berdoa. Berdoa dengan iman. Ketika kita berdoa melibatkan Tuhan, Tuhan hadir. Ketika ada gelombang datang, ada ombak yang tinggi, ada angin. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mereka datang kepada Yesus, mereka berseru, "Guru, guru." Apakah ketika gelombang datang, ada angin, ada badai, kita datang mendekatkan kepada Yesus hidup kita atau kepada yang lain? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau kepada hantu? Jangan sampai kita sudah menjadi anak Tuhan, engkau sudah percaya Yesus, tapi engkau juga datang kepada dukun, minta petunjuk. Itu saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, itu adalah sebuah kejijikan di mata Tuhan. Jangan sampai anak Tuhan, ingat baik-baik, jangan sampai hidup kita ketika kita sudah percaya kepada Yesus, jangan lagi campur baur imanmu dengan engkau masih cari dukun. Itu sebuah kejijikan. Alkitab berkata itu adalah perzinahan secara rohani. Jangan jual iman kita apapun yang terjadi.
Kita mungkin mengharapkan supaya mungkin usaha kita diberkati. Kita mungkin mengharapkan supaya kita mendapatkan kesembuhan. Tapi ingat, ketika kita mulai main dukun, main kuasa gelap, Tuhan ingatkan, hidup kita akan terkutuk. Saya enggak nakut-nakutin. Tapi orang yang mau main-main dengan Tuhan, saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Apa artinya engkau mungkin boleh memperoleh harta duniawi? Oh, memang iblis bisa kasih, engkau bisa menjadi kaya. Tapi ingat, hidup kita di dunia ini cuma sementara. Enggak selamanya, enggak kekal. Saudaraku, tempat kita ini cuman transit. Kita berjuang, berusaha merebut panggilan ilahi dalam hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kekekalan. Kita bukan cuma bicara urus kekekalan saja, tapi saudara, ketika hidup kita berkenan, kita dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memberkati kita, gak ada tumbalnya. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya Sadrak, Mesak dan Abednego ketika diperhadapkan dengan dapur api, diperhadapkan dengan pilihan jabatan, posisi, dan kematian. Kalau engkau enggak menyembah Tuhanmu, engkau akan selamat. Posisimu akan aman. Tapi apa yang mereka punya prinsip? Oh, Tuhan mau tolong saya, atau Tuhan tidak tolong saya enggak akan menyembah patung dewa Tuanku. Apapun yang terjadi. Sebab mereka pikir, apa artinya saya hidup dalam kemewahan? Apa artinya saya hidup dalam kelimpahan kalau tuh jiwa saya binasa? Itu prinsip yang kuat yang harus kita pertahankan sebagai anak Tuhan. Akhirnya apa yang mereka alami? Mereka boleh menikmati pembelaan Tuhan. Saudaraku, berdoa. Daniel ketika datang tekanan hidupnya, diperhadapkan dengan gua singa. Tapi apa yang dia lakukan? Daniel semakin berdoa berapa kali sehari? Saudaraku, Daniel berdoa 3 kali sehari. 3 kali sehari. Dia itu Perdana Menteri. Perdana Menteri yang super sibuk. Dia masih bisa berdoa. Makanya saudaraku, kadang-kadang orang baru ketika ada masalah baru datang berdoa. Baru datang cari Tuhan. Baru datang mungkin mendekat sama Tuhan. Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Itu baik saudaraku. Tapi orang-orang yang mampu berdiri menghadapi tantangan hidup, kuat menghadapi perjuangan pergumulan hidup, adalah mereka yang banyak berlutut merendahkan hati di kaki Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, dalam keintiman dengan doa kebersamaan dengan Tuhan, semakin kuat kita menghadapi pergumulan dan perjuangan hidup. Haleluya. Yang terakhir, bersyukur. Filipi 4 ayat yang ke-6, 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah kepada Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Kemudian Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula ia atau Lea, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, mengucap syukur. Ada kisah kejadian di kitab Kejadian. Waktu itu Yakub punya istri, yang pertama Lea, yang kedua Rahel. Yakub rela bayar harga jadi budak, jadi pembantu di rumah keluarga Laban demi mendapatkan sebenarnya yang dia cinta itu Rahel. Tetapi kemudian yang dikasih pertama itu Lea, karena Lea anak yang tertua. Ini cerita kitab Kejadian ya. Nah, adat waktu itu tidak boleh katanya memberikan adiknya dulu, harus kakaknya dulu yang nikah. Boleh kamu nikah sama Rahel, tapi harus 7 tahun lagi membantu di rumahnya Laban. Saudaraku, nah zaman itu boleh lah istri 2 ya. Tapi kalau sekarang gak boleh, berzina. Nah, saudaraku, dalam hidup rumah tangga itu si Yakub pilih kasih. Karena apa? Dia lebih cinta si Rahel daripada Lea. Saudaraku, tetapi Tuhan sayang Rahel. Tuhan buka kandungan Rahel. Dan Rahel melahirkan beberapa anak. Nah, ketika dia melahirkan anak yang bernama Yehuda, dia mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Sebab itulah ia menamai anak itu Yehuda. Saudaraku, kuasa ucapan syukur ini luar biasa. Kita tahu Yehuda kemudian dari keturunan inilah lahir yang namanya kerajaan Yehuda. Istilahnya Yehuda karena dari keturunan Yehuda. Daud itu dari keturunan Yehuda. Dari Yehuda ini turun terus sampai datang kepada Mesias. Secara jasmani ya, secara fisik. Mesias, Yesus lahir dari keturunan Daud. Daud itu dari keturunan Yehuda. Makanya disebut anak Daud. Saudaraku, apa yang terjadi? Ini memang dalam rancangan Tuhan. Tetapi kita melihat kuasa ucapan syukur luar biasa dampaknya. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita belajar ketika kita melakukan bagian-bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Dia. Ketika kita mengangkat hati, Tuhan, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam kuasa ucapan syukur ada mujizat. Ada pertolongan Tuhan. Daripada kita ngomel, cari salah orang lain, cari salah A dan itu, gara-gara ini, gara-gara itu, kita belajar mengucap syukur. Kita bisa menang dalam pergumulan. Tuhan tolong kita semua. Jemaat GPD Logos tetap semangat. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mencintai kita semua. Tuhan mau kita hidup dalam berkemenangan.